Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga diberikan kesehatan agar bisa beraktivitas seperti biasa. Sebelum melakukan praktikum, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Fadil Gibran Umar dengan nomor NIM 043 kali 36188. Saya merupakan mahasiswa di jurusan Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga diberikan kesehatan agar bisa beraktivitas seperti biasa. Sebelum melakukan praktikum, izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Fadil Gibran Umar dengan nomor NIM 043 kali 36188. Saya merupakan mahasiswa program studi Sistem Informasi di Fakultas Sains dan Teknologi. Pada video kali ini, saya akan mempraktikkan perintah-perintah TCP/IP menggunakan software CMD atau biasa dikenal sebagai command prompt. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita klik start, lalu kita cari command prompt. Kita klik Run as Administrator melakukan perintah-perintah pada TCP/IP. Sebelum melakukan perintah-perintah pada TCP/IP, kita akan menggunakan perintah-perintah dasar pada command prompt. Contohnya adalah cd berfungsi untuk memindahkan direktori. Seperti ini hasilnya. Kemudian ada perintah cls yang berfungsi untuk membersihkan tulisan yang ada di layar komputer. Ini dia hasilnya. Kemudian ada perintah cd / tanda tanya. Ini adalah merupakan perintah bantuan untuk cd. Ini dia hasilnya. Kemudian ada
dir slash assign yang merupakan layanan bantuan untuk perintah cd. Jika tadi adalah file bantuan untuk perintah CLS, maka ini perintah bantuan untuk CD. Oke, selanjutnya tekan exit, lalu kita buka Chrome. Maksud saya buka balik pada perintah yang pertama, yaitu ipconfig. Perintah ipconfig ini bisa digunakan untuk menampilkan informasi seperti IP address, mask, gateway, hostname, bahkan nama waktu sewa IP address pada network adapter yang terpasang pada komputer. Caranya adalah kita ketik ipconfig lalu tekan enter. Lalu muncul informasi-informasi yang terdapat pada perintah ipconfig. Selanjutnya ada perintah ipconfig/out dengan cara ketik ipconfig/out lalu tekan enter. Ipconfig ini memberikan informasi yang hampir sama seperti ipconfig, namun memberikan informasi tambahan seperti pengaturan DNS dan WINS maupun MAC address yang digunakan. Lalu ada perintah ipconfig/assign yang berfungsi. Ini merupakan perintah semacam bantuan untuk perintah ipconfig. Ini dia hasilnya, yaitu dengan ketik ipconfig //assign lalu tekan enter. Perintah selanjutnya adalah ipconfig/release dengan cara ketik ipconfig/release lalu tekan enter. Perintah IP tersebut berfungsi untuk melepaskan atau mereset semua settingan IP address. Kemudian ada perintah ipconfig/renew dengan cara ketik ipconfig/renew kemudian enter. Perintah ini digunakan untuk menetapkan alamat IP baru pada semua adapter jaringan, di mana koneksi ini akan mengambil nama koneksi secara spesifik. Perintah selanjutnya adalah ipconfig display DNS dengan cara ketik ipconfig
display DNS atau tekan enter. Perintah ini digunakan untuk menampilkan domain name system atau DNS termasuk localhost koneksi. Kemudian perintah selanjutnya adalah ipconfig//DNS. Dengan cara ketik ipconfig //DNS. Lalu tekan enter. Perintah ini berfungsi untuk mengosongkan atau mereset DNS cache. DNS cache adalah sampah-sampah DNS yang tidak terpakai atau tidak diperlukan. Selanjutnya perintah ipconfig register DNS. Kita ketik ipconfig langsung ketik register DNS, lalu tekan enter. Perintah ini digunakan untuk mendaftarkan komputer kepada DNS server terdekat. Lalu ada perintah ping. Ping ini sebenarnya merupakan akronim dari Packet Internet Proper. Ini sebuah perangkat dalam Windows yang biasa digunakan dalam pengecekan koneksi di sebuah komputer yang saling terhubung satu sama lain. Ada beberapa cara, atau bisa saya katakan ada 5 cara penggunaan ping dalam implementasi TCP/IP. Maksud saya TCP/IP. Yang pertama, perintah ping/s assign. Caranya adalah ketik ping // lalu ketik assign, lalu kita enter. Perintah ini digunakan untuk menampilkan berkas bantuan untuk perintah ping. Lalu ada perintah, kemudian ada perintah ping komputer localhost dan komputer lainnya pada jaringan. Caranya adalah kita ketik ping lalu kita ketik server komputer hostnya. Maksud saya kita ketik server komputer localhost semisal 127.0.0.1. Tekan enter. Ini dia hasilnya. Pada dasarnya ada perintah
pertama pada dasarnya sama, tetapi waktu Anda mencapai 127.0.0, hasilnya tidak mencakup semua informasi resolusi nama. Lalu ada ping, lalu ada perintah ping IP address. Caranya kita ping, lalu kita ketik IP address semisal 192.168.1.1. Biasanya atau misalnya adalah atau misalnya kita ketik ping 10.25 maaf 254.253. Saya 252, kita tekan enter. Kita tunggu beberapa saat. Perintah ini digunakan untuk menguji hasil lain dalam satu jaringan, apakah jaringan ini dalam keadaan hidup atau mati. Untuk melakukan perintah ini dapat mengetikkan perintah ping ditambah dengan hostname-nya, atau dengan mengetikkan perintah ping ditambahkan dengan IP address yang akan dituju. Lalu ketiga ada perintah ping sebuah komputer dengan mengirimkan paket yang berukuran besar. Misalnya adalah ping spasi -1 1500 dalam kurung IP address. Misalnya kita ketik IP address-nya adalah 192.168.1.1. Ini kita enter. Nah, ini dia hasilnya. Hasil dari perintah ping dengan ditambahkan ukuran paket maka akan menampilkan gambar yang sama dengan ping pada umumnya. Namun ukuran paket yang diterima maupun dikirim sudah ditentukan ukurannya terlebih dahulu. Perintah ini digunakan untuk mensimulasikan lalu lintas jaringan yang digunakan.